Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-230. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat Pakuhan dan Aryo Tejo saling berpandangan, tetapi sorot mata mereka sudah tidak lagi memancarkan api yang menyala di dalam dada mereka. Namun mereka masih tetap terbungkam. Apakah kalian tidak dapat berbicara sepatah kata pun? Masih tidak ada jawaban. Jika demikian, maka biarlah aku yang berbicara. Kalau kalian menolak, maka kalian harus segera menyatakannya. Perempuan itu diam sebentar, lalu katanya, persoalan kalian telah selesai. Roro Wulan adalah istri Aryo Tejo. Anak di dalam kandungan ini, anak Aryo Tejo. Terasa dada kedua laki-laki itu berguncang, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka benar-benar seperti sedang dicekam oleh sebuah pesona yang tidak dapat mereka atasi. Mereka masih berdiri diam terengah-engah ketika mereka mendengar perempuan tua itu berkata, semua persoalan yang pernah terjadi dianggap tidak pernah ada. Tetapi persoalan yang akan datang pun tidak boleh ada. Aryo Tejo harus menerima keputusan ini dengan jiwa besar. Dan Angger Pakuhan harus melepaskan semua kepentingan dengan Roro Wulan dengan jiwa yang besar pula. Kedua laki-laki itu berdiri saja tegak di tempatnya bagaikan patung batu. Diam, hanya senjata-senjata mereka sajalah yang kemudian tertunduk lesu, seperti hati-hati mereka yang menjadi lesu pula. Mereka seakan-akan tidak lagi mempunyai gairah apapun untuk ikut serta menentukan hari depan mereka sendiri. Dan kedua laki-laki itu menggerakkan kepalanya ketika mereka mendengar bibi Aryo Tejo itu berkata, nah, Aryo Tejo dan Angger Pakuhan, kalian tidak menyanggah sepatah kata pun. Berarti kalian telah berjanji bahwa kata-kataku itu seakan-akan telah Angger ucapkan berdua sebagai janji di dalam hati. Janji jantan yang tidak akan dapat diganggu-gugat lagi. Kedua laki-laki itu masih membatu. Nah, kalau demikian, maka marilah kita kembali ke dalam persoalan yang wajar. Perempuan tua itu berhenti sebentar, lalu katanya, Aryo Tejo, kini kau harus menyadari bahwa istrimu sedang pingsan di sini. Kau tidak boleh membiarkannya supaya nyawanya dapat tertolong bersama nyawa yang sedang dikandungnya. Terasa perasaan Aryo Tejo tersentak. Sebersit penolakan menyentuh hatinya, tetapi ia tidak pernah dapat mengucapkan penolakan itu.
kenapa kau diam saja? Bertanya bibinya. Bawalah istrimu pulang. Tidak ada seorang pun yang tahu akan persoalan kalian. Pelayan-pelayan di rumahmu pun tidak mengetahuinya. Kalian berdua harus merahasiakan persoalan ini untuk kepentingan anak yang masih berada di dalam kandungan itu sebagai pemenuhan janji kalian. Sesaat mereka tidak dapat berbuat apa-apa, kedua laki-laki itu seakan-akan membeku di tempatnya. Hei, kenapa kalian diam saja? Aryo Tejo, berbuatlah sesuatu supaya istrimu selamat. Sebuah keraguan-raguan yang tajam telah menggores dinding hati Aryo Tejo. Ia tahu bahwa keadaan Roro Wulan dapat membahayakannya, tetapi terasa kakinya menjadi seberat timah untuk digerakkan. Aryo Tejo, suara pipinya menjadi semakin keras. Kemarilah, berbuatlah sesuatu, jangan mimpi. Sebuah pergolakan terjadi di dalam hati Aryo Tejo. Ia masih saja dicekam oleh keraguan. Meskipun hatinya sudah mulai cair, namun ia masih belum dapat melepaskan diri dari gunggungan perasaannya. Ia tahu benar bahwa perempuan itu telah bernoda. Ia tahu dan ia tidak dapat menghapus pengetahuannya tentang hal itu pula. Tetapi tiba-tiba dadanya tergetar ketika ia mendengar suara pakuhan lemah tanpa diduga-duganya. Aryo Tejo, apakah aku kau izinkan melakukannya untukmu? Aku tidak ingin melihat Roro Wulan membeku di sini. Terasa sebuah singgungan yang tajam menyentuh jantung Aryo Tejo. Tiba-tiba ia menggeram. Aku dapat melakukannya sendiri, Pakuhan. Maaf, bukan maksudku menyinggung perasaanmu. Aku ingin berbuat sesuatu. Aku menyesal bahwa hal yang serupa ini telah terjadi pada Roro Wulan. Sekali lagi dada Aryo Tejo tergetar. Tetapi ia mendapat kesan yang lain dari kata-kata pakuhan itu. Ia merasakan penyesalan yang jujur terpancar daripadanya. Sehingga justru karena itu, sejenak ia mematung tanpa dapat menjawab kata-kata itu. Namun segera ia seakan-akan terbangun dari mimpinya ketika ia mendengar kata-kata pakuhan. Apakah kau mengizinkan Aryo Tejo? Mudah-mudahan Roro Wulan dapat diselamatkan. Aryo Tejo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia adalah orang yang paling kecewa atas persoalan itu. Kecewa bahwa ia dihadapkan pada peristiwa yang tanpa pilihan. Maju tatu, mundur hancur. Tetapi ia harus berbuat sesuatu. Ia harus menelan segala kepahitan yang dihadapinya. Kepahitan yang tidak akan dapat dihapuskannya. Yang dapat dilakukan adalah melupakannya. Melupakan sesuatu yang telah terjadi. Sebenarnya telah terjadi. Perlahan-lahan, Aryo Tejo melangkahkan kakinya. Betapa ia harus menekan perasaannya. Ia harus menyentuh perempuan itu, perempuan yang sudah bernoda. Ketika ia berpaling, dilihatnya pakuhan masih berdiri tegak di tempatnya. Sorot matanya benar-benar membayangkan penyesalan. Tetapi pakuhan tidak mengalami akibat apapun yang langsung menyertai hidupnya kemudian. Tidak setiap hari ia dihadapkan pada kekecewaan yang harus dilupakan. Ia cukup menyesali perbuatannya. Apabila penyesalan itu jujur, ia tidak akan mengulanginya.
Tetapi bagaimana dengan noda yang telah melekat pada keluarganya, pada istrinya yang setiap hari akan selalu membayanginya? Terdengar Aryo Tejo menarik nafas dalam sekali, sedalam kepedihan yang menghunjam di hatinya. Tetapi kali ini Aryo Tejo tidak dapat berbuat lain. Roro Wulan tidak akan dapat dibiarkannya begitu saja. Meskipun jauh di dasar hatinya kadang-kadang terbersit keinginan untuk membiarkan saja Roro Wulan itu mati. Namun kemanusiaan yang melapisi pandangan hidupnya tidak membenarkannya. Karena itu, betapa hatinya serasa seperti digores ujung senjata yang paling tajam. Diangkatnya juga Roro Wulan itu dan dipapahnya pulang ke rumah. Meskipun demikian, di sepanjang jalan kadang-kadang timbul juga pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa aku harus mengalami peristiwa ini? Dosa apakah yang pernah aku lakukan atau dilakukan oleh keluargaku? Sebagai manusia, maka peristiwa itu benar-benar telah mengguncangkan keseimbangannya. Pada saat-saat permulaan ia melangkahkan kakinya pada dunianya yang baru. Setelah ditinggalkannya dunianya yang lama itu, ia harus mewarnai dunia kekeluargaannya itu dengan noda yang paling kotor, dan ia tidak dapat melepaskannya. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Roro Wulan tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan bersalah. Kadang-kadang masih meledak ungkapan-ungkapan penyesalannya yang tidak terkendali, sehingga hampir-hampir ia berhasil membunuh dirinya. Tetapi Bibi Aryo Tejo dengan sabar selalu menasihatinya, selalu memberinya petunjuk-petunjuk. Tetapi aku tidak akan dapat menahan penderitaan ini, Bibi, berkata Roro Wulan pada suatu saat. Kandunganku selalu memberikan bayangan yang mengerikan. Kandungan yang selalu berada bersamaku ini selalu mengatakan kepadaku bahwa aku adalah manusia yang paling rendah di dunia. Aku mengharap bahwa Kakang Aryo Tejo memberi aku hukuman yang paling berat, membunuh aku atau apapun yang diinginkannya. Tetapi dengan caranya, maka aku tidak akan dapat menanggungkannya. Hukuman ini jauh lebih berat dari hukuman apapun juga. Tidak sepantasnya aku dimaafkannya, dan maafnya adalah siksaan yang tidak tertanggungkan. Bibi Aryo Tejo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya sareh, Wulan, apakah kau benar-benar merasa bersalah? Iya, Bibi, dan aku bersedia menerima hukumannya. Kenapa kau masih juga merasa berkeberatan, Wulan? Hukumanmu telah ditentukan. Kau dimaafkan. Memang hukuman itu adalah hukuman yang paling berat bagimu. Tetapi kau rela menanggungkannya. Tidak sepantasnya kau mencari jalan yang paling dekat untuk menghindarinya. Mati tidak sepantasnya. Hukuman itu menyangkut bayi di dalam kandunganmu yang tidak ikut bersalah. Tetapi kelahirannya yang tidak dikehendaki itu membuat tersiksa pula di sepanjang hidupnya kelak, Bibi. Bibi Aryo Tejo menggelengkan kepalanya. Tidak, Wulan. Kalau kau menerima semuanya ini dengan ikhlas, Aryo Tejo pun melakukannya dengan ikhlas dan jujur, dan Pakuhan menyesali perbuatannya sepenuh hati, maka tidak akan ada persoalan lagi di antara kalian. Kalian harus bersikap wajar
sehingga tidak menimbulkan pertanyaan pada orang-orang lain yang tidak tahu persoalannya. Roro Wulan setiap kali hanya dapat menganggukkan kepalanya sambil menangis. Tetapi ia selalu bertanya-tanya sampai di mana kesediaan Aryo Tejo untuk memaafkannya. Hari-hari merayap melintasi pekan dan bulan. Saat-saat yang mendebarkan menjadi semakin dekat. Kelahiran bayi di dalam kandungan Roro Wulan. Meskipun Aryo Tejo dan Roro Wulan atas nasihat dan petunjuk yang terus-menerus dengan kesabaran hampir tanpa batas dari bibinya, berusaha berlaku dan berbuat wajar, namun mereka masih belum dapat menghapuskan tirai yang seakan-akan masih terbentang di antara mereka. Tirai yang harus mereka lupakan, tetapi mereka menyadari bahwa tirai itu pernah terbentang di antara mereka. Ketika saat itu tiba, maka hampir-hampir perasaan Aryo Tejo meledak tanpa dapat dikendalikan. Tetapi setiap kali pipinya selalu membujuknya, menekan dan mengendalikannya dengan segala macam cara agar Aryo Tejo dapat menerima kenyataan itu. Meskipun perempuan tua itu sadar betapa pahit hati Aryo Tejo yang masih muda itu, sehingga akhirnya Aryo Tejo tidak dapat menghindarkan diri menerima kelahiran anak Roro Wulan itu sebagai anaknya sendiri, seorang anak laki-laki yang diberinya nama Sidanti. Kelahiran Sidanti mendapat sambutan yang hangat dari setiap orang di Menoreh. Mereka merasa ikut bergembira bahwa Aryo Tejo telah mendapatkan seorang putra. Mereka sama sekali tidak tahu apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam hati Aryo Tejo dan Roro Wulan. Hati yang sebenarnya telah retak dan sulit untuk dipertautkan kembali. Meskipun demikian, betapa pahit perasaan mereka. Mereka mencoba menerima segala cara tetangga-tetangga memberi selamat kepada mereka. Setiap malam pendopo rumahnya selalu dipenuhi oleh para tetangga yang baik, yang ingin ikut serta menyatakan kegembiraan hati. Perempuan-perempuan sibuk membantu di dapur, menyelenggarakan jamuan untuk setiap malam. Sebagian yang lain menunggu bayi laki-laki itu berganti-ganti. Di pendopo terdengar setiap malam kidung kegembiraan dilakukan oleh setiap tamu berganti-ganti. Kidung kegembiraan menyambut kedatangan anak laki-laki Aryo Tejo. Kidung yang berisi doa agar bayi itu selamat untuk seterusnya dijauhkan dari bahaya. Namun ada juga tamu-tamu perempuan yang berbisik di antara mereka. Bayi ini lahir sebelum waktunya. Lihat tubuhnya tampak lemah sekali, tetapi suara tangisnya terlampau kuat. Perempuan yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Iya, ibunya sakit-sakitan saja. Selama mengandung anak ini, hampir tidak pernah ia sempat melihat sinar matahari di luar bilik. Bahkan anak ini hampir-hampir membawa nyawa ibunya. Iya, desis yang lain. Aryo Tejo belum genap 10 bulan kawin. Dan perempuan-perempuan itu bersepakat bahwa kelahiran Sidanti agak terlampau cepat. Apalagi Sidanti tampak terlampau lemah pada saat lahirnya. Karena selama ia di dalam kandungan, ibunya selalu dikejar oleh siksaan batin. Namun di dalam pertumbuhannya, Sidanti menjadi anak laki-laki yang cukup kuat dan cukup tangkas. Nakalnya bukan main. Kesehatannya berangsur menjadi baik. Bahkan anak itu seolah-olah tidak pernah disinggahi penyakit.
Tetapi bagaimanapun juga, bayangan wajah Pakuhan tercetak juga di wajah anak laki-laki itu. Bagaimanapun juga, Aryo Tejo ingin melupakannya. Tetapi setiap kali ia melihat si Danti, maka setiap kali ia selalu teringat bahwa anak laki-laki itu mencerminkan darah yang menitik di dalam urat nadinya. Sehingga betapapun juga apa yang telah terjadi itu selalu membayangi siang dan malam. Bibi Aryo Tejo yang menjadi semakin tua melihat kepedihan itu. Perempuan tua itu pun melihat bahwa si Danti benar-benar telah dilahirkan dalam wujud yang hampir serupa dengan Pakuhan. Dan perempuan tua itu menyadari betapa anak itu dapat menjadi pagar yang membatasi Aryo Tejo dan Roro Wulan sebagai suami istri. Karena itu maka perempuan tua itu mencoba untuk mencari jalan yang baik tanpa menimbulkan banyak persoalan. Maka diambilnya anak itu dan dibawanya ke rumahnya. Anak itu sepantasnya berada di rumahku, berkata orang tua Aryo Tejo. Biarlah kami setiap hari dapat mendukung cucu kami. Jawab Bibi Aryo Tejo. Kalian tidak merasa kesepian di rumah. Kalian masih mempunyai kawan untuk bercakap. Tetapi aku tinggal seorang diri. Biarlah si Danti tinggal bersamaku untuk beberapa hari. Tetapi yang dikatakan beberapa hari itu ternyata terlampau panjang. Hanya kadang-kadang saja si Danti tinggal bersama ibunya, tetapi kemudian kembali ke rumah neneknya, ke rumah Bibi Aryo Tejo. Namun ternyata dengan demikian, si Danti menjadi manja. Bibi Aryo Tejo yang tahu benar tentang keadaan anak itu terlampau menaruh belas kasihan, sehingga anak itu hampir tidak pernah dikecewakannya. Semua kehendaknya selalu diberinya dan semua keinginannya selalu dipenuhinya. Pengangkatan Aryo Tejo menjadi kepala perdikan menoreh seperti yang telah dijanjikan. Setelah ayahnya merasa terlampau lelah untuk memerintah, mempengaruhi kehidupan si Danti pula. Ia merasa bahwa ia adalah putra kepala tanah perdikan yang besar. Ayahnya ternyata mempunyai kedudukan yang lebih besar dari kakek yang digantikannya. Kakeknya bukan seorang kepala tanah perdikan, tetapi ayahnya selain mendapat wisuda menggantikan kakeknya, juga mendapat anugerah khusus. Demikianlah anak laki-laki itu tumbuh menjadi anak yang semakin besar. Padanya tampak semakin jelas kelebihan-kelebihannya dari anak-anak sebayanya, keberaniannya, kecerdasannya, dan kecepatannya untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang berbagai macam hal. Namun kemanjaannya pun tumbuh sejalan dengan pertumbuhan badannya. Anak itulah yang bernama si Danti. Si Danti anak Roro Wulan dari keturunan seorang laki-laki yang bernama Pakuhan, yang kemudian bergelar di Tambakwedi. Malam yang gelap menjadi semakin kelam. Angin yang silir bertiup menggoyangkan dedaunan. Lama-lama terdengar burung kedasi seolah-olah meneriakkan kepedihan hati. Seleret bulan muda bertengger di langit yang hitam di antara bintang gemintang yang cerah. Desau angin malam menyapu wajah tanah perdikan menoreh yang lelap dalam tidurnya. Tetapi bergolaklah sepasang dada yang telah mendengar cerita tentang Aryo Tejo dan Pakuhan.
sepasang dada anak muda yang merasa dirinya bersaudara, seayah dan seibu. Namun ternyata hanya seibu saja, tetapi tidak seayah. Si Danti sendiri mendengarkan cerita itu dengan hati yang tegang, melampaui ketegangan hatinya pada saat-saat ia menghadapi lawan di medan perang atau menghadapi lawan bertanding di dalam perang tanding seorang lawan seorang. Sejenak hatinya terasa gelap. Namun kemudian terungkaplah perasaan yang meledak di dalam dadanya. Tiba-tiba ia meloncat berdiri. Dengan mata yang merah menyala ia menunjuk wajah gurunya dan sekaligus ayahnya. Dengan suara lantang ia berkata terputus-putus oleh gelora di dalam dadanya. Kau menodai nama baik ibuku. Kau telah membuat aku menjadi orang yang paling terkutuk. Bibir si Danti masih tergetar, tetapi kerongkongannya serasa telah tersumbat. Selangkah daripadanya, Argojoyo duduk mematung. Sejenak ia tidak dapat berbuat apapun juga selain berdesah. Dadanya terasa berdeburan seakan-akan ingin meledak. Aryo Tejo adalah kakaknya yang kemudian bernama Argopati, bergelar Ki Gede Menoreh. Ternyata laki-laki yang bernama Paguhan dan kemudian bergelar Ki Tambahwedi adalah seorang yang telah merusak perasaan kakaknya dan iparnya itu. Ia telah menaburkan benih yang akan tumbuh menjadi rerumputan yang penuh dengan duri-duri yang tajam. Tetapi Argojoyo tidak dapat segera berbuat sesuatu. Diawasinya saja si Danti yang berdiri beberapa langkah di hadapan gurunya dengan tubuh gemetar. Ki Tambahwedi masih duduk dengan tenang di tempatnya, namun wajahnya tampak menjadi suram. Sesuram hatinya, dipandanginya wajah si Danti yang menegang, bibirnya yang bergerak, tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat dikatakannya lagi. "Duduklah si Danti," berkata Ki Tambahwedi. Si Danti masih berdiri, matanya masih menyala, dan bahkan ia berkata terbata-bata, Itulah sebabnya. Tetapi kata-katanya terputus. Apakah yang disebabkan dan apakah yang menyebabkan? Bertanya gurunya. Sekar Mirah terlompat dari sela-sela bibir si Danti. Ki Tambahwedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih saja duduk di tempatnya. Katanya, "Aku mengerti maksudmu si Danti. Kau ingin mengatakan bahwa segala macam kegagalanmu itu adalah akibat dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan bersama ibumu." Ki Tambahwedi berhenti sejenak, lalu katanya, "Mungkin kau benar, tetapi itu tidak mutlak. Sebenarnya aku menyesali apa yang telah terjadi. Penyesalan itu tidak sekedar terucapkan di antara bibirku, tetapi penyesalan itu langsung menghunjam ke pusat jantung." Sekali lagi Ki Tambahwedi berhenti, ditariknya nafas dalam-dalam, dalam sekali, lalu dilanjutkannya. "Kau tahu si Danti, bahwa untuk seterusnya aku tidak pernah dapat terpikat oleh perempuan. Perempuan yang bagaimanapun juga. Setiap kali aku teringat akan dosa dan noda yang pernah aku lekatkan di tubuh ibumu, dan setiap kali aku dikejar oleh penyesalan, aku mencoba melupakannya dengan cara apapun, dengan cara yang paling kotor sekalipun. Aku mencoba menganggap bahwa aku tidak pernah berdosa. Aku datangi perempuan-perempuan yang dengan sukarela menyerahkan dirinya. Tetapi setiap kali aku selalu melarikan diriku daripadanya.
Karena perasaan bersalah itu tidak pernah dapat aku lupakan. Dan akhirnya, aku terdampar di padepokan Tambak Wedi. Aku mencoba menenteramkan diriku dengan cara yang lain. Aku menyibukkan diri dengan ilmuku, dengan segala macam kerja yang semula tidak berarti. Aku menjadi semakin bergairah ketika aku mendapat kesempatan menuntunmu. Karena Bibi Aryotijo yang kemudian bernama Argopati itu menjadi semakin tua dan tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Ia menyarankan agar anak itu tidak menimbulkan persoalan apapun kelak. Tetapi agaknya keluarga Argopati tidak dapat menerimamu. Aku tahu bahwa Argopati berusaha untuk dapat menjadi seorang ayah yang baik. Tetapi perasaannya setiap kali terungkap. Akhirnya kami bersama-sama menemukan suatu cara. Kau tetap dianggap sebagai anak Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh dengan segala macam hak dan kewajiban. Tetapi kau diserahkannya kepada aku di Padepokan Tambak Wedi sebagai seorang murid. Kami masing-masing berjanji bahwa tidak ada orang lain yang tahu kecuali kami berempat. Aku, ibumu, Argopati, dan bibinya. Kini dua di antara mereka telah meninggal, Bibi Argopati dan ibumu. Wajah si Danti masih membara semerah saka. Matanya memancarkan perasaan yang bergolak di dalam dirinya. Tubuhnya yang gemetar masih belum beranjak dari tempatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.